Yang saya tanyakan, di dalam diri ini ada yang namanya hidup. Terus sering saya dengar dari kalau kubur itu yang ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang saya tanyakan itu yang mati itu siapa gitu Gus? Soalnya yang di dalam diri ini ada yang hidup, yaitu Allah. Itu yang kedua ini titipan dari anak yang dulu ikut baiat ke Guson dulu. Katanya gini, ya katanya Allah itu satu. Loh, saya dengar-dengar Guson itu di setiap ada pengajian itu setiap makhluk itu ada Allah. Itu kalau gitu Allah itu banyak ya, banyak bilangnya gitu. Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini, tolong diuraikan ke. Untuk yang ketiga kalinya ini minta izin, barangkali teman-teman ini ada niat seumpama kita ini kholwat bareng-bareng, boleh apa enggak gitu Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap hati manusia oleh karena masih ada perkara-perkara selain Allah yang belum dibersihkan, itu yang menjadikan sebab musabab secara ilmiah hati seseorang itu mudah lalai pada Allah. Arti lalai di sini adalah kesadaran bahwasanya semua apa yang terjadi diri dari perkara selain Allah yang masih di dalam hati dengan cara selalu berzikir. Cuman niku jalannya, hanya itu jalannya, tidak ada yang lain. Sebab pintu untuk menuju rahmat Allah yang disebut Siratal Mustaqim, dalam surat Maryam Allah katakan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh, kalimatnya itu fa'buduh. Fa'buduh.
madhepa sira kabeh hu sing sudah tidak ada selain Allah. Artinya apa? Hu itu memang wujudnya Allah. Apa yang meripat dohir sampean itu tidak bisa melihat sesuatu, itulah yang dimaksud hu di situ. Misalkan ini kitab, buku. Mata dohir melihat. Lah yang dimaksud hu di sini adalah antara meripat panjenengan kali kula dengan kitab ini. Baini wa bainahu, antara aku meripat dan kitab ini. Nggih niki sing dimaksud fa'budu. Hadza utawi iki fa'budu yang seperti itu iku siratum mustaqim, jalan yang lurus. Nggih wujude Allah niku. Makanya dalam surah Al-Baqarah kan Allah katakan fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Inilah yang kumaksud malatastati ru'yatuhu wa huwa wujudullah. Ma utawi opo latastati kang ora bisa sapa sira ru'yatahu ing ningali ma wa huwa utaima iku wujudullah. Apa yang tidak bisa dilihat mata itulah wujudnya Allah. Mata yang dimaksud di sini adalah ainul basyariyah, ini mata fisik. Sudah dong nggih? Dong. Mata dohir tetap melihat wujudnya kitab, tetap. Tapi mata ruhaniyah, mata hati jenengan melihat ma bainahu. Ma bainahu itu sekitarnya kitab, itu berarti bisa di depan, bisa di belakang, bisa di dalam, bisa di luar, bisa di samping, bisa di atas, bisa di bawah. Lah, ketika jenengan itu hati berupaya untuk menyaksikan bainahu itu tadi, itu namanya mujahadatun nafsi. Itu namanya dalam surah Al-Ahzab ayat 42 itu dikatakan fasjud fasabbihu bukrata wa asila. Fasabbihu, bersihkan mata hatimu dari apa yang dipandang oleh mata dohir, bukrata wa asila, baik di siang hari maupun di malam hari. Dan ini cara Rasulullah. Makanya diadakan Allah, pertemuan antara beliau dengan Allah itu supaya jenengan kali kula menteladani. Makanya kejadian Isra dan Mi'raj itu di posisi di saat Kanjeng Nabi masih hidup di dunia, bukan setelah beliau sedo, bukan. Berarti pertemuan terhadap Allah wajib hukumnya dilakukan sebelum kita meninggalkan
dunia. Sampai itu kan diteladankan Kanjeng Nabi pertemuan itu dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya liman kana yarjullaha. Hati jenengan harus ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah wal yaumal akhirah, di alam akhirat ini. Wa dzakarallaha katsiran, dengan kunci berzikir. Niki sadurunge sedo. Teladan niki Kanjeng Rasul di dalam Al-Qur'an menyebutkan pertemuan kepada Allah, bukan pertemuan terhadap selain Allah. Makanya bagi si salik ketika solo gak wajib tur gak penting jenengan iku arep-arep karomah, ya bukan penting, dan itu bukan tujuan si salik ketika solo. Rasulullah memberikan gambaran di dalam Quran tadi adalah yarjullaha. Bahasane punya karep, punya keinginan untuk mendekat kepada Allah, bukan karomah, bukan tujuan yang lain, bukan kesaktian, atau bukan pokoknya selain Allah, nggak ada. Lawang ayatnya bicara seperti itu. Sehingga kalau kita bicara solo, miturut Quran adalah perjalanan si hamba rohaniyahnya itu bertemu Allah. Gak ada yang bertemu selain Allah. Tapi jika jenengan punya niat selain daripada itu, ya monggo, iku haknya orang masing-masing. Saya cuman menegaskan setingkat Rasulullah aja, beliau ketika Isra dan Mi'raj tujuannya ke Allah. Padahal beliau juga melewati alam kasyaf, melewati, mohon maaf, bertemulah terhadap para malaikat, bertemu para nabi dan rasul. Dan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mendatangi undangan Allah, sing undangan itu kursi tok, bertemu Allah. Urusan yang lain iku bonus mawon, Pak. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Satu kali saumur. Dalam bahasa syariat Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, satu umur satu kali. Pandangan syariat nggih, pandangan umum. Tapi pandangan khusus beliau ya berkali-kali. Lewat sholat beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli, mau macam-macam. Sehingga letaknya disinilah Pak, mengapa beliau itu membawa predikat maksum itu di situ. Karena apa? Beliau itu tidak hanya bertemu Allah di dalam ibadah murni saja, akan tetapi ibadah yang tidak murni beliau jadikan sebagai thariqah, jalan untuk bertemu Allah. Berkenaan dengan itu, malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara hati ini
terlepas dari gangguan hati atau terlepas dari kebutaan hati. Hati dibutakan Allah lewat sesuatu sehingga hati tidak bisa bersaksi langsung terhadap Allah. Artinya, iki kitab, mengapa hati saya itu memandang bahwasannya sing wujud itu kitab. Akhirnya kitab ini sebagai penghalang antara hatiku dengan Allah. Bagaimana cara melepas gambar kitab iki ning jero ati? Contoh mawon. Nggih. Pun. Kulul insani utawi saben-saben menungso iku labudha ora kena ora. Mesti, ngoten lho. Ayakuna yento ono iku kot usiba temen-temen ngalami apa bi'ammi kolbi kelawan wutone ati awin zalako fitori kisahwat atau tergelincir di dalam jalannya nafsu. Setiap hati manusia awalnya itu sampai kali kula pasti ngalami hal seperti ini. Hal apa? Terhalangnya hati terhadap Allah lewat selain Allah wujudnya ini. Dan ini bisa dikatakan kita telah tergelincir di jalannya nafsu. Hatta yamtali'ah opo al-qalbu bimalid dunya, sehingga dalam jagat hati kita itu penuh dengan gambar-gambar selain Allah. Ya ini yang menjadikan gelapnya hati. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 257, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Posisi orang yang ingkar dengan risalah Rasul yaitu dinut tauhid, inilah yang menjadikan hati orang-orang yang ingkar itu tertutup oleh tauhid, oleh perkara selain Allah, akhirnya menjadi hati yang gelap. Hati yang gelap. Wa yaghfil qalbu anillah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Pak, kita itu disebut hati yang lalai pada Allah. Bapak Ibu, ini terjadi terhadap kita semuanya. Karena ini juga mengikuti sejarah baginda Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ada di surga, sudah diingatkan Allah, Adam, biar kamu tetap ada di negeri yang kekal ini, jangan pernah mendekati pohon itu. Sebab jikalau kau mendekat pohon itu, kau pasti ada keinginan. Nah, keinginan itu namanya nafsu. Ya iki iblis. Tapi gak dijelaskan, no? Iblis enggak. Kamu pasti ada keinginan. Kalau mendekat sesuatu, mesti ono kekarepan kamu untuk mendapatkan itu. Karena di situ hatimu ada dorongan, didorong oleh iblis untuk memakan. Berhubung kula nyedeki kopi, Pak. Yes, kepingin ngombe kopi. Betul dengan jenengan sang jauh. Mboten pingin sian.
karena nggak ada kopinya. Misalnya ngoten ya, jenengan ning alas pingin sampai tumbas mobil, mboten, karena ning alas ora enek mobil. Terus dalane lewat ndi ning alas, wong dalan setapak-setapak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bukan perkara Nabi Adam belum diperingatkan Allah, sudah. Bukan perkaranya jenengan belum diingatkan ruh ini terhadap Allah, sudah. Ayo sampai tinggali. Dalam surah Al-A'raf 172 itu peringatan Allah. Betulkah aku Tuhanmu? J. Betulkah kau besok akan mencintai, memuja, memuji, beriman hanya padaku? J. Bala, J. Tapi lali Pak nggih? Ya iku alasan lali. Lah Nabi Adam oleh kejerumus sebab lali. Lho disitulah maksud kullu insanin qalbunas labudda yakunu an usiban niku maksudnya ada di berhubung aku tidak kopi ya tak ombe Pak. Ini contohnya ngapunten nggih. Niku wau kula tewilem dugi kriya. Bon. Terus piye? Bagaimana caranya untuk buang itu semuanya? Sebab lali sampean kali kula nek diurus-urus, mboten salah nafsu. Mboten salah iblis. Karena kita mendekat. Sejak akil balik. Walamma adlamat tatkalani peteng opo kulubun nas atine menungso. Semangsane peteng opo kulubun nas suma arsala mongko nuli ngutus sapa Allah taala rasulahu ing utusane Allah. Sinten sing maksud utusan Allah? Kanjeng Nabi. Ketika posisi hati manusia ini dalam keadaan gelap gulita disebabkan dipenuhi dengan gambar-gambar sakliyane Allah. Arsalallahu ta'ala rasulahu. Allah mengutus utusannya. Ngapain utusan itu Allah utus? Liya'tiyar birrisalati allati fiha ta'alimut tauhid. Tujuannya untuk membawa risalah ajaran tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Itulah yang kumaksud ilmu tauhid. Tapi hatta tasira quluban nas allati kanat fil asli mudlimatun musriqatun. Tujuannya adalah ilmu tauhid supaya artinya manusia itu keluar dari zona gelap menjadi zona yang terang benderang. Niki tujuan tauhid, ilmu tauhid yang dibawa oleh baginda Rasul. Tapi walakin fil waqi'i la yazalu katsiru minan nas yungkiruna dzalik. Akan tetapi fil waqi' la yazalul katsiru minan nas, mereka banyak yang ingkar. Ingkar berarti menolak. Enak ngaji babakan ilmu ati ku ngeten lho Pak, gak apa-apa rokokan. Ngombe kopi ya ora apa-apa, rawame ya ora apa-apa. Betul amen ngaji bab masalah kitab syariah. Le jok maneh ngombe kopi rame diselentik guru. Gak wani gurune ngawiti rokok ya gak wani, padha gak wani. Pun nyantai mawon.
Sing penting ilmu itu saged njenengan tampa. Wa akhiran yukfilullahu quluba haula. Akhirnya napa ketika saat mereka iku nolak, ingkar. Atine wong nek wis nolak lan ngingkari tentang ajaran tauhid, wa akhiran yuqfilullahu quluba, atine bakal dikunci Allah. Naudzubillah min dzalik. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah fi suratil Baqarah, ing dalam surah Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah akan mengunci hati seseorang sebab mereka tidak beriman ketika saat disampaikan atau tidak tentang tauhid beliau tolak. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, tetap enggak percaya. Akhirnya khotamallah, khotama mongko ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine manungsa wau. Niki Quran. Gusti Allah sampun memperingatkan terhadap kita dan menjadikan satu kabar baik bagi golongan-golongan yang benar-benar menerima apa yang dikatakan sebagai ajaran inti Rasulullah, yaitu tentang tauhid. Terus kalau sudah dikunci, bagaimana cara membuka? Ini dikunci. Dan atau apabila di dalam hati kita itu masih banyak penghalang-penghalangnya hati, bagaimana mestinya kita harus keluar dari itu semuanya. Beberapa syarat agar hati terlepas dari kekufuran kepada Allah atau kegelapan sangka Allah. Gini, ba'du suruti salamatil qalbi minal kufri billah. Pertama adalah jenengan kali kula la buddha, ora kena ora alias wajib. Opo anta jida yento nemu sira mu'alliman ing guru lil akhirati, khusus tentang guru akhirat. Iku mu'alliman li ilmi tauhid, cirinya adalah guru itu membawa tatanan ilmu bagaimana cara mengesahkan Allah. Nah, yang dimaksud ilmu tauhid ini awalan adalah la ilaha illallah. Maksudnya apa? La ilaha illallah. Ini bab isim, bab nama. Jenengan dikenalkan nama dulu. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah. Iki versi Islam. Versi Islam. Versi selain Islam, monggo. Kita masih bicara nama, sah-sah mawon, sah-sah saja. Sebab kadang-kadang orangnya satu, itu namanya banyak. Contoh kula, saya ini pernah dipanggil klakson. Masa zaman kecil-kecil dulu Pak ya. Klakson itu bel. Bele motor. Karena hampir mirip mukhlason, nanti diceluk klakson. Loh, ketika saya dipanggil klakson, noleh Pak. Oh iya, mesti noleh. Padahal aslinya bukan nama saya. Nah gitu dah. Tapi versi orang yang membikin klakson namaku sah. Buktinya sah. Saya noleh.
lagi. Ketika saat saya kelas 6 ibtidak, nah, klakson itu mulai ibtidak kelas 1 lur telu pun diceluk klakson. Kelas 6 itu ada tambahan lagi Pak, nama saya. Karena ada momen di mana saya pernah kena beledek, gak sido mate. Akhirnya kula diceluk konco-konco kula ndoke bledek. Ngoten. Jadi kadang nyeluk dok, ini oleh. Nyeluk dek, ini oleh. Tambahan maneh. Akhirnya ketika saat tahun 95 tambah lagi. Wong kula niki jenenge mukhlason. Lho kok iso ana wong nyeluk Gus iku ya apa? Dugindi. Dari mana? Wong namanya ku duduk Gus. Enggak pernah saya dipanggil Gus. Terus kok ya nyeluk Gus iku piye? Gus iku kan biasanya kan anake kiai, ya ta? Nek abah kula niku Kiai Langgaran Pak saat itu yang bimbing wong thariqah khususia. Mboten apa jenenge tidak mempunyai santri sing atusan bahkan mboten. Abah kula niku mboten nate purun gelem ngaji. Apa maneh ngaji ning jaba ngeten iki. Ngajine cukup golongan thariqah tok. Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah saat itu. Nggih nek ben mantu ngasar ngoten mbuh wonten tiyang sedasa, tiyang sak tekoni sing teko. Tapi sing jelas niku orang-orang kelompok khusus thariqah. Bon ngeji mbuh kuno bab masalah ngibadah, pokoke ngeji babakan Solo. Mboten nate mundur-mundur keluar mboten. Sebab statusnya abah kula dhisik niku nyambut gawe iku dadi mudin. Mudin nek cara sakniki yes niku lho kaur kesrah. Beda nek mbah, memang mbah ngayai santri tapi mboten kathah. Niku mung njaluk selawe, nek ndukur selawe pun dibuang, gak gelem ndukur selawe mboten purun. Termasuk di dalamnya itu ono kiai sing terkenal, jenengan jelas kenal. Cuman kula mboten wani buka ning publik, mboten wani. Daerah Kediri niku wonten Gusmi, daerah Tulungagung niku wonten Mbah Yai Sirot. Aku nggak mau buka, itu memang alasan yang rahasia bagi saya. Pun kita lanjut, nggak penting itu. Lah, kula diceluk Gus ya noleh, sampai saniki diceluk Gus ya noleh. Terus tambahan maneh saat tahun 2010 niki malah double kula. Dapat nama double. Siji Stevenson. Nggih. Kula niki asli dapat nama niki dari Kalapas Mojokerto. Kalapas niku kepala lapas lembaga pemasyarakatan LP nek cara kenal di Mojokerto, namanya Pak Johan Baret. Ngaten. Kula diwene jeneng Stevenson. Lho kula noleh ya kan, diceluk Stevenson iku nggih noleh. Terus lari kanca-kanca narapidana nambahi kula Mbah Kura-kura. Ya coba ya apa?
Kula dipanggil Mbah Kura-kura. Jeneng kula wis ilang di mata mereka niku Mukhlason ilang, Gus ilang, Bledek wau nggih ilang, klakson wis ilang. Pada saat itu selama kurang lebih 3 tahun yang berlaku itu Mbah Kura-kura atau Stephen Son. Lagi terus sampai detik ini ana sing manggil kula apa jenenge Kiai. Lho iku kan jeneng kula to, Pak. Tapi kok ya kula noleh. Ngapunten Kang Kata. Allah iku masih sampean celuk Allah ya noleh. Sampean celuk Sang Yang Widi ya noleh. Tidak hanya disebut dipanggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, noleh. Bukan, ndak. Semua apa yang miturut sampean iku isim lakop terhadap Allah, tetap Gusti Allah memperhatikan. Yang terpenting gini, sing manggil iku cetha. Sopo sing dipanggil sejati ini, makanya fa'budu madepo sira kabeh dikilih yang tidak bisa dijangkau oleh mata dohir, itulah maksudnya isinya ada di situ. Bahkan Kanjeng Nabi Ibrahim mengatakan ini wajah tuwaj, iya, mengatakan wajah. Mengapa wajah? Karena di depan. Hati ini menghadap ke depan wajah Allah. Makanya bahasa wajah itu bahasa isyaroh. Gak mungkin wajah niku ning belakang. Artinya roh iki hukumnya haram nek membelakangi Allah. Nek madhep Allah gini ki perintahe ani putuloha. Lho ngoten lho. Yang kita belakangi wastanibut tauhid. Perkara sakliyane Gusti Allah. Bukan buku ini yang harus ditaruh di depan, tapi wajah Allah yang di depan. Buku makhluk itu, mohon maaf, harus ditaruh di belakang. Artinya di belakang, ini disawang disaksekno mripat dohir, wujude Allah disaksekno mripat batin. Gini ki maksudnya asli nih syahadat iku. Niki anak sing kerepotan nyambut gawe maneh mboten niki malam niki. Baik kerepotan itu mboten nggih. Nek ana kerepotan sampean tinggal gak apa-apa kok. Nggih. Jenenge wong repot. Itulah maksudnya la ilaha illallah. Jenengan dikenalkan nama. Berhubung jenengan versinya Islam, ya tetap Allah saja. Paham ya? Lalu yang kedua, la ilaha illahua. Jenengan dikenalkan oleh guru akhirat lalu tentang sifat Allah. Sifat berarti sesuatu yang menstatusi beliau. Kita sudah kenal sifat wajibnya Allah, sifat mukhalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Wajibnya ada 20. Yang 20 terbagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ini khusus kami bahas ketika saat sasi Ramadan. Saya ambil satu. Pertama sifat nafsiyah. Apa pengertian sifat nafsiyah? Sifat yang wajib hanya pada Allah. Selain daripada Allah tidak boleh. Apa? Wujud. Wujud. Jadi sifat kewujudan Allah itu mutlak, tidak boleh disandang oleh selain Allah, termasuk kita sebagai makhluk. Lah, kok iso?
Wong nyatane kita wujud. Lah ngoten nggih. Empun mandang dugi mata dohir dulur. Nek sampean kali kula mandang menyaksikannya dengan mata dohir, ketemune jenengan kali kula niki pasti akan merasa kita wujud, sebab diwujudkan yang wujud. Kalau kita masih tetap merasa wujud, maka jenengan tidak akan pernah tahu siapa sebetulnya yang wujud. Niki persoalan. Jenengan harus tahu sebetulnya siapa yang wujud. Syaratnya jenengan harus meninggalkan apa yang kita anggap selain Allah itu wujud. Niki nek cara kose niku larang. Apa? Balesane larang. Apa? Harus mujahadatun nafsi. Soro. Berat. Hal yang terberat itu ketika detik-detik nafi isbat. Ketika detik-detik penafian kewujudan selain Allah dalam diri jenengan. Nek cara belajar ya gampang mawon. Ilmune lah ngoten nggih. Tapi ketika saat musnahkan kewujudan selain Allah di dalam hati niki, inilah kos yang paling mahal. Ngerti kos? Kenapa? Tukarane nih dulu, bukan tukaran gelut. Ijolane nih dulu larang. Gusti Allah hanya mau diijoli dengan tindakan mujahadatun nafsi, merangi diri. Yang di dalam diri nafsu itu dorong sampai kali kula hati supaya merasa wujud. Akhirnya jatuhnya kita itu kalau sudah merasa wujud, yo aku sing ngaji, yo aku sing iso sholat, yo aku sing aduh. Paham Pak nggih? Sifat jelas. Iku mengke kita bahas ketika saat sasi Ramadan. Anggap aja sifat sudah sampai pelajari, sudah paham semua apa yang terjadi pada diri jasmani. Oleh karena sifatnya rohani yang diletakkan di situ, akhirnya jasmani seakan-akan bisa tumindak gini, bisa tumindak gitu. Padahal sebetulnya itu sumber dari rohani. Lalu yang ketiga, tauhid la ilaha illa anta. Artinya, berhubung jenengan iki sudah dijelaskan tentang siapa di balik seluruh makhluk itu sebagai aktor sang penggerak pun ngertos, sebab sudah didhawuhi dan mengamalkan la haula wala quwata illa billah, bahwasanya makhluk tidak punya daya upaya dan kekuatan apapun untuk menjalankan apapun kecuali bersumber dari Allah. Maka hati jenengan sedikit demi sedikit ditarik Allah di makom muraqabah, makom di mana hati sampan pertama Allah itu sudah merasa dekat. Muraqabah, fana, ma'rifat. Kalau sudah jenengan iki ngagem mungsekno memfungsikan la ilaha illa anta, berarti jenengan sudah memegang dzikir sirul asrar. Sudah. Di mana hati sampean itu sudah merasa Allah itu dekat, anta dekat, maka ikut tanda posisi roh sampean ini sudah di makom muraqabah, makom di mana Allah sudah tidak jauh.
Ndak, sudah anta. Cuman belum bertemu. Belum. Di sini diperlukan nur. Yang tak maksud nur itu adalah nur makrifat. Bisa mencapai ke makom fana, lalu nanti biar ditarik Allah ning makom makrifat. Disinilah ruh itu butuh yang namanya nur makrifat. Sing maksud tujuan nur makrifat adalah untuk mengusir semua apa wujud-wujud yang kita anggap wujud selain Allah yang sudah ada di dalam dada. Taruhannya jenengan wajib mujahadatun nafsi. Terus merangi diri dengan cara berzikir. Paham ya? Dzikir yang kumaksud di sini bisa digabung antara dzikir sir dengan sirul asrar di tahapan su'aul basirah. Merasakan, mengimankan kehadiran wujudnya Allah di tengah-tengah segala aktivitas apapun. Akhirnya hati sampean dikasih sinyal oleh Allah, tali yang disebut bahwasanya iman sampean iku wis sak temene iman sing gerakno kabeh iku adalah Allah. Wis. Ketika ini terus-menerus berlaku dalam hati jenengan dzikir tersebut, maka ainul basirah, nur makrifat Allah nyalakan terhadap hati sampean. Nah, kalau nur makrifat itu sudah Allah nyalakan dalam hati sampean, maka semua apa yang tadinya dalam hati kita masih ada merasa selain Allah itu wujud, saknalika seketika itu juga hilang. Makanya disebut makom fana. Lah posisi ruh sampean yang seperti itu Bapak Ibu laksana persis seperti orang tidur. Wis gak kelingan sopo-sopo, dirinya pun tidak tahu. Paham ya? Makanya nanti sampean kok yang mengalami ketika sholat atau ketika ngalami jenengan iki waktu aktivitas sakliyane sholat kok ya wis gak ro awake, berarti itu makom fana. Gak usah wedi. Lah mengke rakaate gak buyar, ya mesti buyar. Tapi gak oleh wedi. Jenengan gak oleh pusing. Carane ya napa? Ngeten. Lho sing gawe ngono sapa? Halo. Ya Gusti Allah. Wong setingkat Kanjeng Nabi niku lho ketika Isra Mi'raj ayatnya napa? Subhanalladzi asra. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan. Artinya Kanjeng Nabi wis gak rumangsa berjalan sendiri. Paham ya? Oleh karena tidak bisa merasa berjalan sendiri, akhirnya yang memperjalankan itu Allah. Wis, tak kasih contoh. Niki korean. Iki makhluk. Kula minangka Gusti Allah. Niki kok jawabane ngeten, sampean. Apakah korean itu yang bisa menghadap kula? Apa tah korean oleh ngadep kula sebab tak dep ning kula? Ngeten, sampean tingali. Korean isok berangkat dhewe, apa tah korean itu kula jemput? Niki lho status salik yang betul itu gitu. Kalau di dalam hati si salik merasa bisa berjalan sendiri,
Nyun sewu, sampak lebari wong meteng gak iso. Kapan wong wedok lebar meteng itu? Kiamat toh? Mboten saged. Mboten saged. Lebar nek gak dina kiamat. Artine napa? Sisale ketika suluk sampai jungkel kalau masih dirinya itu merasa bisa suluk, bisa berjalan sendiri, bisa berzikir sendiri, miturut aturan ora iso. Gini ki, sing tak maksud kos sing mahal itu ada di situ. Paling berat itu di situ. Kalau sudah sampai pada alam fana, maka diteruskan la ilaha illa ana, tauhidnya yang berlaku dalam hati jenengan hanyalah aku Allah. Saiki wis gak zamane ngelmu iki ditutup-tutupi, Bos. Wis gak zamane. Pun itu pertama kita harus menemukan guru yang seperti itu. Guru yang seperti itu orientasinya nggak ada indikasi urusan dunia. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf. Dunia itu bukan maksud materi aja loh ya. Non materi wonten. Apa non materi? Supaya dipuja. Supaya jenengan banyak yang menghamba. Itu berarti saya ono tendensi. Boten angsal. Itu bukan termasuk ciri yang dimaksud dalam kitab ini guru akhirat bukan. Walaupun bahasannya itu yang dibahas adalah ilmu tauhid sama. Tapi jikalau masih ada indikasi dunia, ini bukan termasuk yang dimaksud di dalam kitab ini guru akhirat, bukan. Ngapunten dong ingkang kathah. Kalau tidak bermaksud ngerit apa jenenge menyalahkan orang-orang yang berbicara masalah beat itu ada mahar. Ndak bermaksud menyalahkan, ndak. Cuman kami bermaksud mengkritik dengan membangun. Boten menjatuhkan. Ndak. Mengkritik dengan membangun. Boten angsal. Sebab napa nyun sewu? Kalau kita bicara tauhid murni, ngapunten. Hetah. Berapa uang kita untuk membalas tentang beat? Halo? Gak bisa. Kok ya kita hargai dengan uang yang segitu murahnya? Sehingga ini harus dihadiahkan. Kalau dihadiahkan berarti tidak ada indikasi. Hadiah kok dikasih, Pak? Ya tak? Cuma-cuma. Mohon maaf. Satu. Nomor dua. Kalau kita masih berbicara masalah nominal, ngapunten nikang kata, berarti yang membeat masih merasa dirinya yang beat. Nek dilebokno tauhid murni, kembali kepada status kita sebagai makhluk. La haula wala quwata illa billah. Jari Gusti Allah ngene. Son kok cik pantes sak awakmu gak melok beat, wong sing beat lho aku, kok kuwi sing njaluk bayaran niku. Kok cik ndelodoke awakmu. Kula dilokno ngoten. Kok cik ndelodoke. Iku tamu-tamuku. Perlakukan sesuai dengan aturan yang semestinya. Tamu kok malah kok pajak iki apa son. Kula ngoten niku. Mboten angsal. Bon, Bapak Ibu, yang ketiga, ilmu itu akan manfaat tauhid itu bila mana bersumber dari hati yang tidak ada tendensi. Wes. Ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita katakan sebagai ilmu tauhid,
itu akan manfaat bagi seseorang jikalau sumbernya itu bersamaan dengan hati yang mencorong nur ma'rifatnya. Berarti dari Allah, bukan dari diri sendiri. Mesti manfaat ini bagi sami'in. Dan ini pun ditegaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Ilmu tauhid itu ono loro. Munculnya dari hati seseorang itu ada dua. Ada yang bersamaan dengan nur ma'rifat, ada yang tidak. Ketika munculnya dari nur ma'rifat mesti manfaat. Kalau tidak, ya tidak. Makanya kita kembali kepada pembahasan keadaan hati manusia itu kan ada dua. Mingkol bin zahidin wa mingkol bin rohibin. Wonten mriki. Cara tanda dohiri gampang, mudah, ngoten niku. Bon. Kalau sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana, berarti itulah jenengan sudah menduduki makom ma'rifat. Nomor 2. Apa syarat yang harus kita datangkan untuk bisanya hati terlepas dari kekufuran? Tanian idza khasalat tatkalane wis hasil apa ma'rifatu tauhid, tentang makrifati ilmu tauhid sudah sampai dapatkan, lalu langkah berikutnya fal khututul lati taliha hiya zuhud, berarti khalwat. Inilah yang kumaksud melanggengkan dzikirnya di setiap keadaan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan ketika sudah posisi kita itu, langkah kita itu sudah khalwat, sudah zuhud di setiap keadaan. Robian aiku al istiqomatu yatadzakkarul qalbu bistimrori dunat taqayyudi bizamani wal makan. Qala Rasulullah qala Allah taala fi suratil al-ahzab. Kita harus terus menerus mengistiqomahkan dzikir itu dalam bizamani, ing dalam keadaan, waktu, wal makan lan tempat. Wis gak ndelok tempat, gak ndelok, gak melihat tempat atau gak melihat waktu, hati terus berzikir sesuai dengan dawai Allah dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah hatimu terhadap Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya, ingat tursing ukeh, yaitu maksudnya adalah sirul asrar nuju fana'ud dzikri fasabbihuhu. Apabila di dalam hati jenengan masih ada selain Allah, fasabbihuhu, sucikanlah bukrata wa asila, baik di dalam waktu siang maupun di dalam waktu malam. Hadza huwa at-tariqu li fathi basaril qalbil al-a'ma ilallah. Itulah cara untuk membuka mata hati yang buta terhadap Allah, tidak menjadi buta nantinya, atau disebut keluar dari belenggunya hawa nafsu. Au sumia yusama utawa den arani apa hadza al khuruja ing metune min ubudiyatin, metune rohaniyah dari belenggune hawa nafsu. Suratul Kahfi, Gusti Allah dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat mi'atan wa isrotan wa asarotan, yaitu ayat 110. Allah dawuh teng pundi tengene ayat iku, syarat loro sing kudu dilakoni oleh si salik
supaya si salik itu bisa bertemu Tuhannya. Apa itu? Fal ya'mal amalan soleh. Berarti jenengan solihan, jenengan iki wajib tidak mengenal waktu dan tempat, hati terus berpikir. Itulah perbuatan hati yang soleh. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan dalam si salik itu hatinya nggak boleh ada gambar-gambar makhluk. Wis isoke gak ono gambar makhluk, dzikir terus dilakukan. Paham Pak nggih? Kesimpulannya, Bapak Ibu, cara hati bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu, pertama harus punya guru akhirat. Karena apa? Karena kita mau mendapatkan ilmu tauhid. Setelah itu kita dapatkan, kita harus laku kholwat atau zuhud dengan bentuk berzikir terus menerus. Itulah namanya istiqomah. Baru berikut terjadinya proses muraqabah, proses fana, proses ma'rifat. Gampang nggih ngomong. Karena ilmu, dan ini penting ilmu iki supaya jenengan mboten bingung. Tapi aku yakin dalam ayat lain Allah katakan, barang siapa di antara hambaku yang betul-betul menginginkan untuk bertemu aku, maka jalan akses untuk bertemu Allah dimudahkan. Wes niki Quran pun. Allah pasti akan mempermudah jalannya hati sampean untuk bertemu Allah. Mengatakan nggih? Nggih, ana sing takok, monggo. Assalamualaikum Mr. Bell. Wonten kalimat la ilaha illallah mengantarkan jenazah. Ditalil la ilaha illallah. Di aqaid ceket juga ada la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, Allah melihat hatinya. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ketika saat orang mengantarkan takziah, mengantarkan mayit, mesti diiringi kalimat tauhid la ilaha illallah. Langaten ya? Kira-kira wani sampean niku sampean ubah. Amen ubah huwa atau anta ana wani ya. Karena ini umum. Yo kudu la ilaha illallah umum. Tapi ketika saat lesan itu walaupun mengucapkan illallah, hati sampean bukan isim. Bukan, tidak boleh. Karena jenengan sudah punya akses untuk sampai ke makrifat. Nafikanlah isinya la ilaha di dalam dada kita yang berupa makhluk. Kalau itu sudah kita nafikan dari proses tahali menuju tajali, maka pasti isbat menetapkan akunya Allah itu dalam hati jenengan. Berarti isbat. Kuncinya lewat dzikir. Kata Rasulullah, wa dzakarallaha katsiran. Perbanyak dzikirmu itu, baru kau akan bisa sampai di situ. Ning istighosah, ning yasinan, ning tahlilan. Begitu. Terus yang kedua, Allah itu melihat hatimu. Artinya apa? Ketika lesan kita ngucap la ilaha illallah, hati kita kemana? Hati kita kemana? Nang kucing garong, apakah nang sejatine Allah itu? Nyun sewu Bapak Ibu, inilah mengapa Rasulullah pernah memberikan sayembara terhadap para sahabat. Jikalau kau bisa sholat dengan khusyuk, serban hijau ini akan kuhadiahkan. Ini maksudnya.
Allah itu akan memandang bagaimana keadaan hati jenengan. Ketika lesan mengucapkan la ilaha illallah disebut dzikir, hati ini kemana? Makanya di dalam hikam niku wonten makalah, orang berzikir itu macam-macam, Pak. Ada orang berzikir lesannya hati lalai. Ada orang zikir lesannya hati ingat pada Allah. Ada orang yang hatinya lesannya tidak berzikir, apa maneh atine. Ada seseorang yang lesannya tidak berzikir tapi hatinya ingat. Dibahas semua oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari teng mriku. Mohon maaf, kitab hikam itu biasanya dibuat rujukan ilmu tasawuf golongan ahli sunnah wal jamaah. Makanya saya buka didik, mana yang dimaksud orang yang berzikir tapi lupa, lalai pada Allah. Ya hanya di mulut saja kita, tapi hati kita ingat belakrak kemana? Kadang-kadang lek pas tahlilan, la ilaha illallah berkatin ndang tokno. Allah ya galim, ada seperti itu. Ada yang modelnya dzikir lesannya hati betul-betul ingat pada Allah. Pundi yang dimaksud ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak memandang dirinya, Pak. Memandang siapa di balik dirinya sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hatinya itu duduknya di situ. Makanya inilah pentingnya dzikir sirul asrar di situ, nafi isbat atau dzikir khafi. Ada model orang yang lesannya ya nggak berzikir, apalagi hatinya. Wah niki kuadrat niki. Kuadrat atau murokab. Wis nemen nih lah ngoten loh. Yang terakhir ada Pak model orang itu lesannya nggak berzikir. Tapi hatinya sadar, ingat pada Allah. Diundangi tahlilan ya budal, tapi waktu ada di majelis menang. Orang lain yang tidak tahu kita dianggap ngantuk. Jari yang di pojokan, si Pulan kalau teko meneng ngantuk, ya mulih oleh berkat. Wis meneh tak tiruni, lho gak kena ditiru Pak. Loh. Ada Pak model orang yang seperti ini. Ada orang atau boleh saya katakan orang itu pandangan manusia itu jelek, tapi pandangan Allah itu adalah kekasihnya. Pasuruan ada. Ada, aku gak usah nyebut. Gak usah nyebut. Sekarang masih ada yang hidup, ada. Tapi dulu ada yang sudah mati, sekarang sudah mati. Secara jasmani sudah tiada. Ada yang secara lahir miturut pandangan manusia itu baik, apalagi pandangan Allah baik. Pasuruan ada. Ada. Dulu sampeyan telak. Beliau kalau mau waktu sholat subuh mesti nangis. Mesti nangis sholat subuh, sholat Jumat. Nangis. Nangis mulai ku nangis. Nangis. Besok kita tanya, ada apa? Jenengan kok nangis? Akhirnya dibuka, Pak. Karena saya waktu ada di masjid sholat Jumat gembul banteng, gembul guguk. Ngerti gembul ya? Jejer nih lah. Maksudnya apa? Sirai, kepalai dadi anjing, kepalai dadi banteng, kepalai dadi wedhus, ana sing dadi ula. Nangis. Daerah Bangil wonten wis sampeyan delok dhewe ngono, tapi beliaunya sampun wafat beliaunya. Kitabe Pak Ikhya kalau pernah ngaji nang beliaunya. Ikhya. Nanti kalau khataman datang beliau Ikhya. Kalau dijekno Ikhya.
ngaji Ihya. Ya pribadi. Nanti bertiga teman saya 3 yang Sidoarjo. Ayo ngaji Ihya nangani Mbah Yai Kai. Dia dicek nih. Tapi gak gelem ngaji kepada tiang mboten purun. Wonten sing muruki kula. Mudaya. Tapi berhubung kula sistemnya mulai dari mbah terus dari abah iku wasilun. Bukannya kula menolak, njajal didik nih. Ngestokno ngono Pak ya, tak estokno. Jajal, tapi nek njur jeding ngoten kok. Lah wis pantesin njur jeding ya. Jeding, mboten napa-napa. Piye carane ana kunus sehingga jenengan iki saged hilang? Anak ya apa? Kuncine mek situk, Pak. Sam jajal lah. Tapi njur jeding ya. Aja nang jaba. Utuh nang jero sumur. Ngeten. Totokno rasa iku menyang urip. Ngerti totokno. Nek bahasa Rasul Sidratul Muntaha aran notoke kesadaran bahwasanya bukan kita yang wujud, bukan kita yang punya kehendak dan lain sebagainya. Namanya Sidratul Muntaha. Sidrah iku pucuke ngalam dunya. Dalam Quran disebut sidrah niku adalah pohon bidara. Lah ndukure pucuk niki wis alam akhirat. Jadi gambar alam dunya mboten enten. Termasuk wujud kita enggak ada. Karena posisi jenengan sidrah notok, sidrah kesadaran, muntaha kang notok. Kalau kita makhluk itu tidak ada, alias Adam. Tapi dilu ae aja sesuai lo ya. Enggak apa-apa, tapi dilut ae. Sebentar aja, jangan lama-lama. Sebentar aja. Carane ya sampean totok narasa ning dodo sampean bahwasannya segala apa yang terjadi pada diri jenengan kali kula niki le dipenuhi wujude Allah. Samargung kok sampean kadung penak metu teko omah. Ojo cah. Saya hanya memberikan cara untuk wasilun jalannya, bukan majedubun. Nek nyacak titik rapopo. Titik ae lho ya. Titik rapopo. Cek ruh rasani. Oh ngini tah majedubun itu. Oh gini tah wasil. Nanti sampean pengalaman banyak nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi iku isoke mustawa, di mustawa alam pertemuan terhadap Allah dikatakan harus melewati Sidratul Muntaha dulu. Jenengan bisa ke makrifat wajib ke fana dulu. Paham nggih? Pun. Kita lanjut. Tuh. Ini pertanyaan nggih. Oh, Allahu utawi Allah hanya melihat hati jenengan. Artinya keadaan hati sampean kaya apa? Menyaksikan Allah atau menyaksikan makhluk? Amaliyah jenengan segala hal apapun, jikalau hati sampean keadaan itu bersaksi nyawi jeki datang Gusti Allah, maka segala hal aktivitas dohir amaliyah itu mesti baik. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahid. Bagusnya laku dohir fisik ini di mata Allah itu tergantung keadaan
keadaan yang muncul hati sampean kali kula. Keadaan hati yang muncul itu macam dua, baik dan tidak. Jikalau baik berarti hatinya itu posisinya menyaksikan wujudnya Allah. Kalau tidak baik berarti disebut mingkol bin rohibin, menyaksikan wujud iku wujudi sakliyane Gusti Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guson sering napa ngendika lek menungso niku kados wayang kulit, segala tindak dan lakunya dari Allah, dari dalangnya. Yang saya tanyakan, di dalam diri ini ada yang namanya hidup. Terus sering saya dengar dari kalau anu kubur itu yang ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang saya tanyakan itu yang mati itu siapa gitu Gus? Soalnya yang di dalam diri ini ada yang hidup, yaitu Allah. Itu yang kedua ini titipan dari anak yang dulu ikut baiat ke Guson dulu. Katanya gini, ya katanya Allah itu satu. Loh, saya dengar-dengar Guson itu di setiap ada pengajian itu setiap makhluk itu ada Allah. Itu kalau gitu Allah itu banyak ya, banyak bilangnya gitu. Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini, tolong diuraikan ke. Untuk yang ketiga kalinya ini minta izin, barangkali teman-teman ini ada niat seumpama kita ini kholwat bareng-bareng, boleh apa enggak gitu Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri fi kulli muqawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam diri setiap manusia atau makhluk itu ada sesuatu yang samar. Ai hayyun, sifatnya disebut hidup. Terus kalau hidup itu sifat, yang dimaksud hayyun di situ adalah mausufnya, Pak. Yang disifati. Itulah yang kumaksud antara mata saya dengan kitab. Sifatnya namanya hidup. Wahua utawi hayyun iku wujudullah, iku wujudnya Allah. Terus kalau kita kembalikan pada satu ayat yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, utawi saben-saben diri iku dha'iqatul maut, ngalami kematian. Terus sing mati sing sapa? Ngoten nggih. Pertanyaannya sing mati sing sapa? Inilah Pak yang kumaksud nafekno faktulu anfusakum. Tiadakan keakuan dirimu sebagai makhluk yang wujud, yang gini-gini, tiadakan. Berarti inilah dha'iqatul maut. Lah sing samar mang ya ora. Boleh kami sebut ruh.
Tapi ojo disebut ruh iku Allah hidup ketika saat kita masih di posisi salik, ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau sudah di posisi zaman di makrifat, saenak bayan. Dan inilah sebagai jawaban yang kedua, bahwasanya jikalau Allah itu ahad, kok banyak diulang? Nah, ngerti nggih? Ini ada proses namanya ahadiyah menuju ahad. Ahadiyah kan dulu. Artinya apa? Jangan memandang banyak itu banyak. Pandanglah ahad di dalam banyak. Dengan cara bagaimana? Tiadakan. Yang kita anggap banyak hidup si A, si B, si C. Tiadakan. Si A, si B, si C ini itu tiadakan. Nek jenengan wis meniadakan itu, inilah proses ahadiyah. Akhirnya apa? Sampailah pada ahad. Oh, hidup si A iku yo ning si B, si B yo nang si C, dan seterusnya. Ini boleh mengingatkan saya ketika saat saya bertanya terhadap beliaunya, Mbah Yai Khazin Pondok Ringin Agung, Pak. Sampak kula dipisui COK. Gara-gara niki, boleh kula teringat beliaunya itu. Beliaunya sudah almarhum. Cara guru tauhid kula ngoten niku salah satunya beliau iku sing paling kereng. Nemen kerenge. Menurut kula. Saya dikatakan pangeran kula, Allah kula kathah. Tapi beliau mengatakan kalau pangeran beliau itu ahad. Kula kan bingung, Pak. Wong Allah iku kok akeh nang aku, nang beliaunya kok ahad. Ternyata jawabane gini. Deloken dodomu iku masihkah punya dzon terhadap sesuatu terus kamu mencintai sesuatu? Jikalau iku kau cintai, kau menganggap ada, berarti ya iku Allahmu. Contoh bojo wong wedok. Ana enggak ning atimu tresna nanggone wujude makhluk wong wedok? Wonten, ya iku Gusti Allahmu. Ngoten nggih. Gak tambah bingungan iki. Ana maneh awakmu duwe tresna nang nggone dhuwit apa enggak son? Nggih, ya iku pangeranmu. Kuwi tresna nang anak, nggih, ya iku pangeranmu. Apa sing kok terka wujud sakliyane selain sejatine wujud? Ya iku pangeranmu. Wah, akeh pulia. Nek pangeranku iku tunggal, son. Akhirnya jawabannya apa? Lakonono proses ahadiyah nuju ahad. Carane piye? Ya dzikir sirul asal iku sing kudu kok penuh terus menerus. Nanti dengan sendirinya Allah sing akeh iku Allah hilangkan. Allah dadekno sitok dadi Allah tunggal. Oh, ngoten. Niki kudu dijalankan. Ibaratnya ning ngene Quran, Pak. Ada 99 nama Asmaul Husna. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Lho, iku lho lebokno nak nggone jeneng Allah Jalalah. Nek kok lebokno kok cecep nang nggone nama Allah Jalalah iku Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur enggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Laksana seperti itu. Aran kopi, wedang kopi ya terdiri dari mohon maaf, yono air, ada gendis, ya, ada kopi, prosesnya kata. Tapi ketika sudah dikatakan wedang kopi, ya wis gak ono kopine. Ya wis gak ono aran gula, wis gak ono aran banyu,
arane wedang kopi. Wis ngoten kuwi gampangane ngomong. Jadi proses sampean kali kula hanya kunci dzikir itulah akan bisa untuk menuju ke akad yang dari banyak tersebut. Idin, yang nomor 3, bolehkah yang namanya khalwat itu kita laksanakan bersamaan? Mboten napa-napa. Wong Gusti Allah iku ya ana papan rame, ya ana papan sepi. Sing penting jenengan saiki sudah tahu bagaimana caranya khalwat. Yang khalwat itu bisa sampai pada kewusulan. Ya ikuti caranya Rasulullah. Pertama, jenengan nggak boleh merasa diri jenengan yang bisa khalwat, bisa dzikir, gak boleh. Wong Kanjeng Nabi ditulis ning Quran kok. Subhanalladzi asra. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah mal. Berarti nggak boleh kita ngaku-ngaku sing khalwat mboten ansang. Su'aul Basiro kan duduknya di situ, dzikir sirul asrar, meniadakan keakuan diri yang bisa khalwat. Setelah itu muncullah penetapan keakuan diri Allah ingkang nglakokaken jenengan kalih kula. Akhirnya ketika hati sudah mengikuti dan mengalir di situ, Ainul Basirah Nur Makrifat ikut dimunculke. Mboten napa-napa berjamaah nggih monggo, sendiri juga enggak apa-apa, monggo kersa. Cuman mana yang termudah bagi jenengan? Mana yang termudah? Pokoknya aku pesen, ojo sampai ketika jenengan khalwat ada tendensi lain. Wis ikut tok. Tendensi di sini termasuk ada kekarapan hati buru, ngerti buru, mengejar kekaromahan sampai jangan. Nek pancen ono kekaroman teng mriku, wis mending menurut kami ya dewe-dewe, ngoten to. Paham ya? Nomor loro, ojo sampai ada niatan riak terhadap yang lain, apalagi terhadap Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Gus, waktu berkholwat saya setelah mengalami berbagai macam cerita, dan 2 tahun terakhir ini di samping sudah tidak ada apa-apa, walaupun ada apa-apa, otak dan akal ini sudah tidak bisa menerima, Gus, alias sudah tidak tahu setelah selesai kholwat. Matur nuwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si salik itu difanakan Allah dari selain Allah, itu ada 2, Pak. Ada 2 cara Allah menetapkan kefanaan dalam hati si salik itu dari selain Allah. Pertama, ditarik oleh Allah tidak hanya secara ruhaniyah saja, akan tetapi juga roihan. Roihan itu berarti akal, cara wong Jawa sukmo. Ditarik karo-karo nih. Kalau ini keduanya ditarik oleh Allah, maka orang itu tidak bisa, baik ruh maupun akalnya, mengingat, tahu, istri, anak, kerjaan apapun sudah nggak tahu. Nggak tahu. Terus perilaku dohirnya montang-manting.
Artinya montang-manting saenake dewe. Akhirnya orang lain mengatakan gak waras. Tidak selayaknya orang pada umumnya. Bahkan ada orang lain yang mengatakan dia sudah ngene, kebaan ilmu. Jare ngoten ya. Saya pikir niku nate kakang kula niku dimyati niku ngeten. Tapi sedilut dek waktu kuliah terjadi ngeten. Jarene wong-wong kebaan sik tah orang-orang gak ngerti ku iso ngomong ngarani sok bener iku ya mboten saged. Wong kudu ngerti dhisik baru saged ngomong. Makanya ada kaidah mengatakan gini. Sing ngerti wali ya wali ngoten. Nek mboten wali, mboten saged ngerti nek iku wali. Pun Bapak Ibu, urusan dia itu ketika saat di posisi yang seperti ini, urusannya Allah. Cara durasi waktunya terserah Allah. Apakah hanya ngapunten sak menit, sak jam, sedino, sak bulan, setahun, urusannya Allah sudah. Bun, itu yang pertama. Yang kedua, ada ketika saat Allah cara untuk memfanakan perkara selain Allah di dalam hati si hamba, itu yang ditarik, yang dijadab Allah itu hanya ruhnya fakot. Ruhnya aja. Akalnya tidak. Nah, orang ini laksana orang tidur tapi bermimpi. Merem tapi ketinggal sesuatu. Artinya apa? Mohon maaf. Beliau itu hatinya tidak bisa dipengaruhi oleh wujudnya selain Allah. Enggak bisa. Mboten saged. Tetap yang hati beliau saksikan namun wujudnya Allah. Lah akal ini akhirnya jadi akal yang sehat. Artinya akal ini mesti manut apa perintah di dalam hati. Artinya apa? Akal niki kan hukumnya kan syariat Pak ya. Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Akal niki akan netepi hukum tersebut. Al-imtithalul awamir, dia akan menjalankan perintah Allah di dalam hukum syariah. Wastinabun nawahi, akan meninggalkan larangan apa di dalam hukum syariah. Sumber iku ndugi manah wau. Dan iki biasanya wasilun, didominasi mereka-mereka yang berjalan memakai sistem wasilun. Lah, Gusti Allah meletakkan di antara dua tempat itu urusannya Allah. Kita nggak boleh milih, ya nggak bisa milih. Wong awak dhewe itu mek dicomot, dicupuk, nggak bisa berangkat sendiri. Bisa jadi walaupun kita itu memakai sistem wasilun, tengah jalan dienggok nih Gusti Allah. Ibaratnya sepur, rile niku diganti. Nah, wonten nggih sepur nek katene anu diganti kan rile petugas keluadak niku wonten niku. Jane arahe ke sana menggok sisi wonten model ngoten niku. Iku mah urusane Allah. Sing penting kita itu etika akhlak kita datang Allah harus husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Bagus sih akhlak sampai ning ngersane Allah. Apa akhlak husnul khuluq? Bagus sih ati sampai ning ngersane Allah. Njogo pikir sampean. Urusan yang lain apa kata Allah? Wis ngoten ta. Niku namine husnul khuluq. Nggih, lanjut. Sik wonten monggo. Menawi ibuke
Wonten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Gus. Niki kula sebagai tiyang sepang ngapunten nggih, kula cerminaken dumateng mana kula pribadi. Yang sepang niku mbimbing putra, sikirani putra niku enggak ada lelaku sing sae, tindak tanduk sing sae. Kadang putra niku dituturi bangkang, ngengkel. Nah, atine kadang bingung sing gawe ngeyel ya sapa, sing gawe daplek ya urip. Lah pripun ningali yuga sing kados meniku? Donga dos pundi Gus? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita sudah diduduk bahwasanya di zona bahwasanya semua yang ngatur Gusti Allah, lah lapo kita melu-melu repot-repot melu ngat. Oleh karena ada hukum syar'i inilah munculnya hukum sebab musabab. Ya ini dunia wajib kita itu nuturi minangka ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau sudah dikandani mokong beli tetap tidak mau, bagaimana langkah kita? Wa aslimu lahu, serahno nang Allah. Sebab kita kalau sudah duduk di zona tersebut, dawuh ngeten nek wis wa aslimu lahu lho ya. Gusti Allah dawuh, "Hei tason, lapa awakmu iku ngurus orang-orang yang tidak percaya pada ajaran utusanku iki sing kok sampekno. Lah iku lho sing ngurus aku. Lapa awakmu repot-repot melok?" Akhirnya nggih, Pak. Dengan cara inilah kami tidak akan punya sakit hati terhadap mereka yang menolak. Kula bangsul melih, ya sing gawe ngono ya Gusti. Dengan cara inilah Rasulullah mengapa salah satu utusan Allah yang dipilih Allah untuk dijadikan sebagai wadah membawa syafaat untuk umat. Alasannya wonten mriku. Wis kita sak mampune ae. Sing penting ngikuti apa sing dadi teladane Rasulullah. Walaupun tidak sampai 100%-nya beliau lah Pak. Mbuh rangketang ibu tadi 50% lah, 60 lah. Tapi kula yakin kok jenengan akan dimampokno Gusti Allah kok. Akan dimampokno. Karena jenengan sudah estu diizini Allah untuk mengamalkan dzikir tersebut. Dzikir yang meniadakan selain Allah untuk menuju dan bertemu Allah. Jadi jenengan pun repot-repot Pak. Kersane wis wa aslimu lahu. Jenengan serahne nang Gusti Allah. Nggih. Asik wonten monggo. Assalamualaikum. Sudah meninggal dengan orang yang masih Cik. Yang saya tanyakan, apakah ada kesinambungan Ngoten nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makanya kula balak-balik ngecemes saya njaluk mixing ono kabel ya ngono iku. Kelemahane mik ya. Tapi ono sistem. Carane peka ya apa? Ngeten. Nek diturut oleh operator, nek dituruti lho ya. Nek dilakoni. Sinyal alat yang ada di dalam itu soderen kabel kira-kira ya 10 cm tok no kabel. Engko lak beda. Jadi di situ ada komponen untuk khusus sinyal soderono kabel metu teko mic mbus 10 cm atau gimana. Nanti lah beda. Coba. Karena apa? Karena teori yang namanya elektro itu di situ. Nek ketutupan UHF-nya dengan sesuatu, ketutupan cagak lan sak pituri ambek pusate. Mesti ono gangguan. Ngoten, ono gangguan. Niki nek di lakoni, tapi ya boleh kewer-kewer gak ketok bagus ngono. Tapi gak usah ndelok dohire, sing penting batine penak. Lho ngoten ya. Makane kula niki gak patek seneng damel ngoten niku kendala. Nguyu nek baterainya telas yo tetep gak fungsi sinyale, harus ready semuanya. Nek niki kan pawenak, bah ya apa sing penting gak pedot. Ngeten. Apakah ada kesinambungan antara ruh yang sudah tinggalkan alam dunia dengan ruh yang masih ada di dunia? Ngoten nggih, intine ngoten. Jawabannya lihat saja keadaan ruh yang meninggalkan alam dunia itu sudahkah kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhannya, mungkin bisa dilihat di surah Al-Baqarah. Ayatnya ngomong itu. Janganlah kau katakan orang yang mati dalam syuhada itu mati. Janganlah kau mengatakan bahwasanya orang yang mati di medan peperangan itu mati. Sebenarnya dia itu hidup, akan tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Kalau posisi ruhania seperti ini, ada kesenambungan. Artinya apa? Dia dapat izin dari Allah untuk bisa ke alam dunia, untuk melihat ahlinya, melihat santrinya, pengikutnya, dan sebagainya. Cuman saja kita yang tidak tahu. Kecuali mereka yang sebelum meninggal ini posisi ruh niki dalam keadaan buta, belum kenal Tuhannya. Kan di situ dikatakan orang yang mati dalam keadaan syahid apa? Di medan peperang, maksudnya peperangan dengan nafsu sampean gitu. Sampai kali kula kebanyakan ruh manusia itu mboten perang. Napa digawe budak? Kebanyakan roh kita itu dadi budake hawa nafsu. Enggak bisa menang, terjajah. Otomatis perilakunya ruh mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Apa undang-undangnya menjajah? Jenengan diwajibkan untuk lalai terus sama Allah. Kamu harus lalai terhadap Tuhan. Harus Pak niku. Gini ku prinsip nafsu. Sampai Allah katakan wal asri, demi masa innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, ing dalem kerugian besar. Artinya waktu demi waktu hati kita lalai datang Gusti. Karena di budak, hati kita jadi budak. Ya wis wajar. Sama dengan waktu Indonesia belum merdeka nih kok. Jadi budake bangsa liya, Pak. Hukumnya harus mengikuti bangsa sing jajah. Sama dengan rohaniat kita pada Allah juga begitu. Akhirnya Gusti Allah ngutus utusannya.
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dididiklah sampean iku bagaimana cara melawan nafsu. Bil huda, dibawahi senjata mean. Petunjuk ngene lho nafsu iku. Oh, musuhmu iku ngene, kelemahane ngene. Wa dinil haq, didasari wadah ilmu tauhid. Sudah selesai, dapatkan wajahidu fisabilihi. Perang pun. Ikulah sing kula maksud meniadakan hal-hal selain Allah di dalam hati yang sudah kadung semayam niki dibersihkan melalui mujahadatun nafsi atau kholwat dzikir itu. Baru beliau itu akan menjadi hati yang betul-betul menjadi kekasih Allah. Saged dan bisa Bu, ya dengan catatan sirah tadi sudah bersih dari selain Allah. Lanjut. Cukup nggih? Pun Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup doa suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang sudah Allah berikan malam hari ini estu dados ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.